Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqullahi azza wa jalla. Faqad qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, khatib ingin mengawali dengan menasihatkan kepada diri khatib pribadi dan jamaah semuanya. Mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan semaksimal mungkin melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang pada kita. Dan semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan nikmat dunia saja, akan tetapi kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudahan untuk melaksanakan ibadah. Berkumpulnya kita di masjid ini dalam rangka mendengarkan khutbah, dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah, tidak lain dan tidak bukan karena kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena hakikatnya jamaah, kita tidak akan bisa melaksanakan ibadah seringan apapun ibadah kecuali karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang sangat mencintai kita selaku umatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum pernah berjumpa dengan kita. Rasul belum pernah bertemu dengan kita. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat merindukan perjumpaan dengan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada kita, beliau senantiasa mendoakan kita di setiap salatnya. Beliau senantiasa memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Dan seharusnya ketika kita mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seharusnya kita juga cinta kepada beliau. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar pujian terhadap akhlak dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hakikat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita siap patuh dan taat terhadap perintah Rasulullah dan siap menjauhi larangan Rasulullah SAW. Karena hakikat cinta itu bukan sekedar pujian.
Hakikat cinta adalah pengorbanan dan siap patuh. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap dari kita yang hidup di dunia ini pasti pernah berada di satu titik yang dinamakan penyesalan. Kita pernah menyesal dalam hidup kita. Ada di antara kita yang mungkin pernah menyesal karena mendapatkan nilai ujian yang tidak sesuai yang dia harapkan. Mungkin kita pernah menyesal ketika permintaan kita tidak bisa kita dapatkan. Mungkin kita pernah menyesal ketika impian kita tidak bisa kita wujudkan. Setiap dari kita pernah menyesal. Akan tetapi jamaah, penyesalan apapun yang kita rasakan di dunia ini, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Akan tetapi, akan tiba suatu waktu, akan tiba suatu masa di mana ketika kita menyesal, penyesalan kita tidak ada manfaatnya, penyesalan kita tidak ada gunanya. Tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki. Yaitu penyesalan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ketika meninggal dunia terbagi menjadi dua golongan. Ada golongan yang termasuk orang-orang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ada golongan yang termasuk orang-orang yang tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya orang-orang yang tidak mau taat yang menyesal ketika meninggal dunia. Orang-orang yang taat pun juga akan menyesal. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yamutu illa nadim." Tidak ada satupun dari kalian yang meninggal dunia kecuali pasti akan menyesal. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wa ma nadamatuhu ya Rasulullah?" Bagaimana bentuk penyesalannya wahai Rasulullah? Rasul SAW mengatakan, "In kana muhsinan nadima alla yakuna izdada." Jika dia termasuk orang-orang yang baik, yang senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala, dia juga menyesal. Yang dia sesalkan, kenapa tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amal solehnya. Wa in kana musian nadima alla yakuna naza. Jika dia termasuk orang-orang yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, pastinya dia menyesal. Yang dia sesali, kenapa dulu ketika hidup di dunia dia tidak meninggalkan kemaksiatan yang selalu dia kerjakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita, orang-orang soleh pun yang senantiasa menjaga sholat wajibnya, yang senantiasa menjaga ibadah-ibadah yang hukumnya wajib, bahkan tidak cukup dengan ibadah wajib, menghiasi dirinya dengan ibadah-ibadah sunnah, juga menyesal. Padahal sudah dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tempat kembalinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika di alam kubur sudah dimanjakan dengan nikmat kubur, tetapi juga menyesal. Apa yang mereka sesali? Mereka menyesal setelah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Mereka ingin mendapatkan surga yang derajatnya lebih tinggi, akan tetapi amalannya tidak cukup. Dan mereka pun menyesal. Adapun orang-orang yang ketika di dunia tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai terhadap perintah Allah, tentunya lebih menyesal dibandingkan orang-orang soleh. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sesali itu bukan perkara-perkara yang ketika dunia mereka banggakan, bukan. Mereka tidak menyesal karena kekayaan mereka masih kurang. Mereka tidak menyesal karena jabatan mereka masih rendah. Mereka tidak menyesal karena ambisi dunia mereka belum terpenuhi. Bukan itu yang mereka sesali. Yang mereka sesali adalah perkara-perkara yang ketika di dunia mereka remehkan, tidak mereka perhatikan. Ada 3 hal yang akan disesali
oleh orang-orang yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala ketika meninggal dunia. Penyesalan pertama, orang-orang yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala ketika meninggal dunia, ketika ditampakkan bahwasanya azab Allah itu sangat pedih, mereka menyesal kenapa dulu tidak memperhatikan perkara sholat. Ini penyesalan pertama. Orang-orang yang ketika di dunia tidak peduli dengan ibadah sholat, tidak serius dengan ibadah sholat, ketika di alam kubur dia akan mengemis di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melewati satu kuburan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada salah seorang sahabatnya, "Man sahib hadzal qabr?" Siapakah penghuni kuburan ini? Sahabat beliau mengatakan, "Hadza qabru fulan bin fulan." Ini kuburannya fulan bin fulan ya Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La raq'atani khafifatan ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum." Sesungguhnya 2 rakaat yang sangat ringan itu lebih dia cintai dibandingkan dunia dan seisinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, orang kafir, orang munafik, orang fasik yang tidak perhatian terhadap perkara sholat, padahal mereka punya kemampuan untuk melaksanakan sholat, kelak di alam kubur mereka akan memelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat. Sholat yang ketika di dunia sering mereka korbankan untuk urusan pekerjaan, nanti di akhirat mereka akan mengemis pada Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Sholat yang ketika di dunia sering mereka akhirkan, kelak mereka akan mengemis di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Sholat yang ketika di dunia sering mereka laksanakan dengan malas-malasan, dengan keterpaksaan, kelak di alam kubur mereka akan mengemis untuk melaksanakan sholat. Tetapi penyesalan yang mereka rasakan tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Adapun penyesalan kedua yang akan dirasakan oleh orang-orang yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala setelah meninggal, mereka menyesal kenapa dulu ketika hidup di dunia mereka tidak perhatian terhadap perkara sedekah. Mereka pelit untuk sedekah, padahal harta yang mereka nikmati ketika di dunia adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya supaya dia mendapatkan kehidupan yang lebih baik di akhirat. Yang harusnya bisa menghindarkan dia dari azab kubur, yang harusnya bisa menghindarkan dia dari panasnya api neraka, justru dia gunakan untuk kemaksiatan, justru dia gunakan untuk berjudi, justru dia gunakan untuk foya-foya, justru dia gunakan untuk membeli hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini nantinya akan menyesal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Dan infakkanlah apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum kematian mendatangi salah seorang dari kalian, dan dia mengatakan, "Ya Allah, kenapa engkau tidak menunda ajalku sebentar saja? Niscaya aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang soleh." Inilah harapan orang-orang yang pelit untuk bersedekah. Mereka akan minta kepada Allah, mengemis pada Allah untuk menunda ajalnya hanya untuk bersedekah. Kan tetapi penyesalan mereka tidak ada manfaatnya, penyesalan mereka tidak ada gunanya. Adapun penyesalan ketiga yang akan disesali oleh orang-orang yang tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyesal kenapa dulu ketika hidup di dunia tidak mereka gunakan untuk beramal soleh, tidak mereka gunakan untuk memperbanyak amal soleh. Padahal mereka punya kesempatan untuk melakukan amal soleh, mereka punya kesempatan dan kemampuan, akan tetapi tidak mereka gunakan. Mereka justru menunda-nunda amal soleh. Mereka berpikir akan hidup lebih lama sehingga masih ada kesempatan untuk bermaksiat,
masih ada kesempatan untuk senang-senang. Mereka menyangka bahwasanya umurnya masih muda, dan masa muda ini bukan waktu untuk beribadah. Masa muda ini adalah waktu untuk senang-senang. Mereka berangan-angan nantinya akan bertaubat setelah tua, nantinya akan bertaubat setelah kaya, nantinya akan bertaubat setelah pensiun. Seakan-akan mereka lupa bahwasanya kematian bisa datang kapanpun dan dimanapun. Kematian datang tidak menunggu kita kaya. Kematian datang tidak menunggu kita siap. Kematian datang tidak menunggu kita tua. Maka orang-orang yang suka menunda amalan soleh, ketika ajal menjemputnya dan dia belum siap, maka pasti dia akan menyesal. Akan tetapi penyesalan mereka tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla. Faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi kita jelaskan bahwasanya ada 3 penyesalan orang-orang yang tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala setelah meninggal dunia. Maka bagaimana caranya supaya kita tidak menyesal seperti mereka? Di antara caranya adalah kita berusaha meningkatkan kecintaan kita dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang cinta dan takut kepada Allah akan mudah melaksanakan perintah Allah dan mudah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita berpikir, kenapa masih berat melaksanakan sholat? Kenapa masih berat untuk membaca Al-Quran? Itu karena kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah sungguh mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin cinta kepada Allah. Maka kita akan semakin takut kepada Allah. Sehingga mari kita maksimalkan umur kita yang tersisa ini untuk semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Karena dengan menuntut ilmu syar'i, kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengira bahwasanya untuk masuk surga kita bisa bermodalkan ilmu yang pas-pasan, ilmu yang masih kurang. Kita berharap surga, akan tetapi modal ilmu kita masih kurang. Padahal ketika kita ingin masuk ke perusahaan yang kita impikan, kita ingin mendapatkan profesi yang sudah kita incar sejak lama, kita sekolah dari SD sampai SMA. Bahkan gak cukup SMA, lanjut lagi S1. Gak cukup S1, lanjut lagi S2. Gak cukup S2, lanjut lagi S3. Hanya untuk mendapatkan satu kursi kosong di perusahaan impian kita. Kemudian kita menyangka untuk masuk surga bisa bermodalkan ilmu yang pas-pasan. Apakah kita mengira bahwasanya harga surga itu lebih murah dibandingkan kualitas kantor kita? Maka sekali-kali tidak, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dibandingkan kehidupan dunia. Dan yang terakhir, khotib ingin mengingatkan, mari kita sama-sama bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan ini adalah salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.